untuk bisa hadir beribadah bersama-sama. 2. Rapat pengurus Pos Jimbuluit. Rapat pengurus pos secara tetap muka akan diadakan hari ini Minggu 22 Januari 2023 mulai pukul 10.30 di Aula Hidup Baru. Kami mengundang seluruh anggota pengurus untuk dapat hadir. Apabila ada usul atau saran dari anggota jemaat pos, dapat disampaikan secara tertulis melalui WA ke anggota pengurus. Yang ketiga, rumah singgah dan beasiswa. Pengurus pos Jemaat Jimbuluit mengajak ibu, bapak, dan saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Pastur Pos Jimbuluit dan GKI Pastur Bandung untuk dapat terlibat dalam program rumah singgah dan beasiswa. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pendeta Denny Setiawan, Penatua Thomas Bayu, dan Bapak Supriyanto. Demikianlah warta lisan hari ini. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Harold. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Ia memanggil kita untuk menikmati indahnya persekutuan dengannya dan dengan saudara-saudara seiman. Mari kita dengar panggilannya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah dalam pengakuan hati kita yang terdalam demikian. Marilah kita landaskan ibadah ini dalam sebuah pengakuan bahwa ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, tema yang akan kita renungkan adalah berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan. Melalui tema ini kita akan bersama-sama belajar untuk
berbagi cerita-cerita kebaikan Tuhan pada keluarga, pada anak cucu kita secara turun-temurun. Kita pujikan ajaib namanya. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Saudara yang terkasih, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Silakan jemaat. Ya Tuhan, sebagai pribadi yang telah mengalami kasih, kebaikan dan penyertaan-Mu, seringkali kami terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kami malas berbagi waktu dengan keluarga, malas bercerita tentang kebaikan Tuhan. Bahkan kami kadang memaksakan kehendak kepada anggota keluarga kami dan sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, berilah kami hati yang mau bersaksi tentang kebaikan-Mu dalam hidup kami kepada siapapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bersukacitalah sebab kita telah diampuni, dan itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagaimana ditulis dalam Mazmur 118 ayat 4-5. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dalam sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan saling mengampuni dan saling berbagi sebagai keluarga yang selalu dipimpin Tuhan. Dan kita menyanyikan keluarga hidup indah. Silakan duduk. Mari kita sehati sepikir, menghadap dan senantiasa ada di dalam persekutuan dengan Tuhan untuk kita boleh mengenal dan kita boleh lebih dekat dengan kasih setia yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang ada di sorga. Ketika kami menjalani kehidupan, baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri, demikian juga kami sebagai anak-anak. Bahkan di tengah pekerjaan kami masing-masing, di tengah tugas dan tanggung jawab serta usaha yang boleh kami miliki, kasih setia, penyertaan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan rancangan berkat yang boleh terus terlimpah dalam semua kehidupan yang boleh kami jalani. Oleh karena Yesus Kristus,
yang boleh kami pegang sebagai Allah dan Juru Selamat, yang kami pegang sebagai gembala di dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Bapa, pada pagi hari ini, ketika kami boleh sehabis pikir di tempat ini, bukan karena kesucian ataupun kesalehan serta ketaatan kami di hadapan-Mu, tetapi karena kasih setiamu yang boleh selalu menuntun dan menghendaki kami untuk datang di dalam segala kelemahan, untuk datang di dalam segala kekurangan, bahkan untuk datang di dalam segala kehidupan kami yang tidak berkenan. Karena kasih setiamu yang begitu besar menuntun kami dan membimbing kami saat dipikir di tempat ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pimpin dan tuntun kami, supaya kami boleh di dalam Roh-Mu yang kudus, yang ada di dalam setiap hati kami, memampukan kami untuk semakin lebih setia, semakin lebih bersyukur atas kehidupan yang boleh kami miliki. Sehingga di dalam kehidupan kami yang akan datang, kami boleh disadarkan bagaimana kami harus menyatakan kasih setiamu kepada setiap orang yang boleh kami jumpai di dalam kehidupan kami. Di dalam nama dan darah Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Mazmur kita. Kitab Mazmur pasal 78. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Ya, monggo. Yang ada Alkitab, baik yang berupa buku atau yang sudah ada di dalam aplikasi HP mereka masing-masing. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara membaca ayat yang genap. Yang demikian, sabda Tuhan. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Diberkati dan berbahagialah Bapak Ibu yang boleh senantiasa mendengar di dalam kehidupan atas iman dan firman Tuhan. Haleluya. Baik, sebelum kita sama-sama bergumul di dalam firman Tuhan, ada puji-pujian dari anak sekolah minggu. Mari.
Ya, terima kasih anak-anak ya. Di mana-mana Tuhan Yesus ada. Salam Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Ya, tahun baru nasional, internasional, dan tahun baru untuk apa? Tahun baru apa? Imlek ya. Baik. Pada pagi hari ini temanya adalah berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan. Ketika saya mempersiapkan ini ternyata tidak hanya berbagi. Pada akhirnya memberikan warisan di dalam konteks ini. Ya, menanamkan kepada orang-orang yang boleh dan bisa kita jumpai. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap kehidupan yang kita jalani semuanya punya pengalaman. Ya, punya pengalaman masing-masing. Baik pengalaman secara pribadi maupun pengalaman di dalam keluarga, bahkan pengalaman secara bersama di dalam kehidupan jemaat. Pengalaman-pengalaman yang boleh dimiliki adalah ketika kita berada di dalam situasi yang mungkin ya, membuat kita tuh sedihnya bukan main. Membuat kita berada di dalam posisi takutnya bukan main. Apalagi pada waktu COVID kemarin ya. 2 tahun yang lalu. Banyak orang dibawa kepada sebuah pengalaman di mana ketakutan itu secara tidak langsung membuat dirinya, aduh, nanti kalau kena COVID gimana ya, nanti kalau ini dan sebagainya. Nah, dampak dari apa yang terjadi di dalam kehidupan, dari peristiwa corona, banyak hal keluarga-keluarga juga yang mengalami semakin lebih sulit di dalam kehidupan yang boleh dia jalani. Namun saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kesetiaan Allah yang boleh selalu dihadirkan di dalam kehidupan mereka yang percaya, kehidupan mereka yang selalu bergantung dan kehidupan yang selalu mengandalkan di dalam kasih karunia-Nya, kita akan selalu berada di dalam kehidupan damai sejahtera. Nah, terkadang pengalaman-pengalaman yang demikian ini tidak pernah kita coba bagikan, tidak buat kita wariskan kepada keluarga. Kita anggap sebagai pengalaman pribadi cukup untukku. Bukan untukmu, bukan untuk yang lain. Ya. Mari kita kembali kepada Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai yang sesungguhnya panjang sekali di 78 ini, hampir di 60-an 5 ayat. Tetapi yang kita baca dari ayat 1 sampai yang 7. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, Asaf ini adalah seorang penulis yang mengingat, yang merasakan, yang merasa bahwa itu diwariskan di dalam dirinya. Ia mencoba untuk melakukan dan mencoba untuk mengerjakan pewarisan terhadap bangsa Israel. Ia sebagai generasi yang pernah mendengar, sebagai generasi yang mungkin sedikit mengalami, sebagai generasi yang betul-betul merasakan Allah melakukan karya perbuatannya kepada bangsa Israel, ia coba ingin ulang ceritakan kembali, ingin wariskan kembali bagaimana Allah mengasihi mereka. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat, kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika peristiwa kecurangan dari 11 saudara Yusuf dibuang ke Mesir. Dan ketika Mesir memiliki apa yang dikatakan kelimpahan di masa krisis, maka saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum, tetapi kemudian tidak hanya membeli lalu keluarganya diboyong, sehingga Yusuf boleh dan bisa bertemu dengan Yakub. Dengan berjalannya waktu, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar di tanah Mesir.
Bangsa Israel menjadi bangsa yang betul-betul dikasih oleh Allah. Tetapi kondisi yang mereka hadapi adalah kondisi di dalam penindasan dan perbudakan. Maka peristiwa ketika berada di dalam penderitaan, mereka mengingat kepada ajaran-ajaran yang sudah pernah diberikan Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, dan Yakub kepada Yusuf. Sehingga keturunan-keturunannya memiliki ada sebuah ikatan bahwa mereka punya Allah. Mereka punya Yahweh. Mereka punya Allah yang melebihi dari segala ilah yang ada di Mesir dan kota-kota sekitarnya. Kembali lagi, setelah sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah untuk memberikan keselamatan bagi mereka terlepas dari perbudakan, diperintahkannya lah Musa. Perjalanan 40 tahun, banyak hal yang dialami. Ketika mereka untuk lepas keluar dari tanah Mesir, Allah melakukan perbuatan yang begitu ajaib dengan mujizat 10 tulah kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Mesir maksud saya. Dan penyelamatan untuk bangsa Israel. Yang pada akhirnya sebagai hal yang terakhir, korban sulung dari bangsa Mesir menjadi sebuah kekuatan. Bukti Allah menyelamatkan mereka. Di tengah perjalanan juga demikian. Mereka menang di dalam berbagai macam peperangan. Mereka terlepas dari pengejaran Firaun. Dan mereka boleh menyeberang pada sungai. Laut mati. Mereka boleh mendapatkan air di padang gurun. Nah ini saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Ini sebuah pengalaman yang betul-betul diharapkan oleh Asaf untuk diceritakan. Namun kalau kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 7. Mari kita buka. Sesungguhnya Allah menghendaki dan Allah menginginkan apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ditanamkan, diwariskan, diajarkan. Tidak hanya sekedar bicara. Ya. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Monggo. Yang sudah menemukan boleh membaca. Oke, Mbak. Mbak atau Ibu? Ya, Mbak. Ya. Ulangan pasal 6 sampai 7. Nah ini saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Apa yang dirindukan Asaf ini ternyata oleh Allah sudah diberikan dan sudah dinyatakan kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai yang ajarkanlah, ceritakanlah. Ya. Tunjukkanlah sebuah keteladanan bahwa sesungguhnya Allah melakukan perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan kita. Ya, ini tadi ada suatu contoh yang cukup bagus ya. Walaupun dia belum mengerti, belum memahami apa yang dilakukannya. Tadi ibu siapa bu yang gendong putra atau putri tadi? Putranya ya. Ini wujudnya sudah nyata. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Saya ingin sedikit bersaksi tentang bagaimana memberikan sebuah cerita. Jangan pernah menganggap anak-anak sekolah minggu anak-anak yang tidak tahu. Jangan pernah menganggap anak-anak sekolah minggu ini urusan orang tua, bukan urusan kalian. Tetapi ajaklah dan ajarkanlah betapa kita membutuhkan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Pada tahun 2006, kembali saya dari dari penugasan di Ambon, saya tidak memiliki apapun yang bisa untuk bertahan hidup. Yang namanya apa dikatakan kontrak nggak bisa membayar, beras nggak punya, ya kan? Itu pergumulan yang kami alami. Tetapi ketika itu terjadi, ketika anak-anak masih kecil saya ceritakan kepada mereka, bapakmu sekarang itu kondisinya seperti ini. Dan mereka rajin sekolah minggu. Ketika mereka mendengar apa yang saya ceritakan, mereka menjawab, kalau gitu kita sembahyang buat Tuhan Yesus, Pak, katanya.
Nah, ini saudara-saudara. Jangan pernah menganggap anak kecil ini memiliki sebuah sesuatu keterbatasan ketika kita menghadapi sebuah peristiwa. Ketika mereka sudah beranjak komunikasi, kita bisa menceritakan, maka mereka pun akan memberikan sebuah jawaban buat kita. Nah, ini saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Dan dengan demikian, pewarisan itu perlu kita lakukan dan perlu kita perbuat. Jangan pernah, ini urusan wong tua, ini urusan orang tua, bukan urusan kalian. Jangan. Ajaklah mereka untuk melihat apa yang sedang kita alami ketika kita berada di dalam keterpurukan, sekalipun juga ketika kita berada di dalam sukacita. Maka di dalam kehidupan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang seperti jari terkumpul menjadi lima-limanya. Jangan kita menjadi orang tua bahwa kita adalah yang paling hebat. Jangan menganggap anak-anak kita tidak bisa berbuat apa, mereka adalah yang paling kecil. Tidak. Tetapi semuanya harus kita ikut sertakan bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan yang kita alami mereka pun berhak untuk mendengar. Berhak untuk kita ajak di dalam doa. Berhak untuk kita ajak meminta kepada Allah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Sering yang terjadi ya. Bapak Ibu betul enggak ya? Ini urusannya orang tua, kamu gak usah ikut-ikut. Tidak. Ajak mereka. Di dalam Ulangan tadi dikatakan, ajarlah di dalam setiap kamu saat tidur, di dalam kamu berjalan, di dalam kamu berbaring, di dalam kamu duduk. Artinya apa? Tidak ada waktu yang tidak dipakai untuk menceritakan keajaiban Tuhan. Saya pernah ditegur anak saya, karena kita sering berdoa ya. Naik mobil, disalib, dipotong, dihadang, pergi, mundur lagi dihadang. Kan marah saya Pak. Kejar, namanya tentara gitu kan. Anak saya yang laki, Pak, eling Pak, Bapak ini pendeta. Nah. Jadi ada sesuatu yang memang diberikan untuk bisa mengingatkan dan bisa berjalan. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kita yang punya anak-anak, kita yang punya keluarga, kita yang ada suami, ada istri, ada orang tua. Ajaklah mereka untuk datang kepada Allah ketika kita berada di dalam kondisi. Ajaklah mereka datang kepada Allah ketika kita ada di dalam sukacita. Bangun misbah doa. Ya. Ketika kita berkumpul, ya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, ataupun beberapa kali. Kita ajar mereka untuk berdoa. Ayo kamu yang mimpin doa. Ayo yang ucap yang bisa saja, nggak usah. Jadi kita ajak mereka. Bangun misbah doa, buatlah sebuah keluarga ini betul-betul yang tadi kita pujikan. Betapa keluarga itu indah bila Yesus ada di dalamnya. Keluarga yang indah, keluarga yang sejahtera bukan karena harta kekayaan ada di dalam kehidupan, tidak. Tidak menjamin. Tetapi ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara-saudara, sering kehidupan kita tidak memberikan sebuah keteladanan untuk dicontoh. Ya. Bapak Ibu, di sini yang pemuda mana ada nggak? Yang pemuda. Ada. Pemuda ketika majelis pelayanan pernah diajak? Enggak kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Saya selalu mengajak pemuda dan selalu mengajak anak-anak. Yuk kita pelayanan. Mungkin dia yang gitari dan menyanyi, majelis yang menyampaikan firman dan sebagainya. Setelah itu pemuda bisa membawa doa buat jemaat yang dikunjungi. Terus terang Bapak Ibu, kemana saya pelayanan anak saya selalu rindu. Ikut dong, ikut dong, ikut dong gitu. Dan ketika ikut, dia saya kasih tugas, kamu doa ya. Selalu Bapak mah gitu, doa ya, iya. Jadi memberikan pembelajaran itu juga mengikut sertakan di dalam pola pelayanan. Saya yakin kalau rekan-rekan pemuda bisa nyanyi Mbak ya. Bisa kan? Bisa gitar kan ya? Ada kan ya pemuda yang bisa gitar ya? Bisa ya? Nah ajak. Awali dengan puji-pujian, pemuda main gitar menyanyi, kita ikutan gitu kan.
Lalu majelis membawakan pelayanan di dalam pastoral. Setelah itu menyanyi lagi. Kemudian pemuda diminta untuk memberikan doanya. Ini menjadi sebuah keteladanan yang bisa kita tanamkan. Dan pada akhirnya mereka pun akan selalu melihat. Oh, puji Tuhan. Ada sebuah sukacita yang tersendiri. Ada sebuah pengalaman iman yang mungkin akan mereka rasakan. Dan mereka ketika ada dihadapkan pada suatu permasalahan, mereka akan mengatakan, aku harus datang sama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus. Di dalam tema kita adalah berbagi kisah perbuatan aja. Bukan hanya berbagi, wariskan. Wariskan. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 16. Apa sih yang ingin Allah berikan di dalam kehidupan dan sudah berikan Allah berikan untuk kita berikan kepada banyak orang, bahkan untuk kita wariskan. Ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Ya, gantian. Mungkin dari sektor kanan membaca. Mas boleh? Ya. Oke. Ya. Yohanes 15 ayat 16. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 jelas sekali. Bukan kita yang bisa membawa diri masuk gereja. Bukan kita yang selalu menempatkan bahwa aku ini orang baik, tidak. Tetapi di dalam konteks kehidupan orang yang percaya, kita ini dipilih oleh Yesus. Bapak Ibu, berbahagialah saudara dan berbahagialah saya ketika kita dipilih oleh Yesus. Dan pemilihannya untuk apa? Untuk berbuah. Ditetapkan untuk berbuah. Di dalam kesedihan yang kita alami, di dalam keterpurukan atau beban yang berat bisa kita pikul, dalam sukacita yang boleh kita terima, di sana Yesus ingin kita menghasilkan buah. Di dalam kesulitan, kesedihan, buah-buah itu harus nampak adalah buah di mana kita kuat. Kita ada dalam sukacita, buah itu didatangkan dan dihiburkan. Nah, ini yang boleh kita ditetapkan untuk berbuah. Dan buah itu tetap. Saudara-saudara, pernah dengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari mana? Kecuali dibawa kalong atau kelelawar ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, ini membuktikan. Sesungguhnya di dalam konteks apa yang diinginkan Allah kepada bangsa Israel, ajarlah mereka di dalam setiap saat, benih dan seterusnya. Orang Jawa pun punya pemahaman yang sama. Apa yang ada di dalam iman pengalaman kita, apa yang ada di dalam iman perbuatan Allah, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Artinya Bapak Ibu, ya mungkin ya pemuda kalau misalnya diajak pelayanan sama majelis itu mau nggak? Mau nggak? Mau kan? Tuh mau Pak. Iya kan? Mau dong. Kalau nggak mau ya salah ya. Nanti di sana itu kan, wah nyanyi-nyanyi, seneng loh. Serius, saya nggak bohong. Ketika saya menjadi pendeta di GKJ Bekasi, Bapak Ibu, setiap kali pelayanan saya ajak anak-anak muda. Mereka senangnya bukan main. Senang ketemu, ngobrol, ditanya ini dan sebagainya dan seterusnya. Ada sebuah memang pada akhirnya dirasakan secara tersendiri bagi remaja pemuda demikian kita sebagai majelis jemaat, bahkan terlebih kepada jemaat yang dikunjungi. Di situ ada sebuah sukacita yang terbangun di dalam kehidupan misbah-misbah doa yang kita bangun di dalam kehidupan jemaat. Demikian juga di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ke 7 bahkan sampai 65.
tidak hanya berbagi. Kalau berbagi kan, nih, lo mau terserah nggak terserah, betul nggak? Iya kan? Tetapi kalau mewariskan, ada benih-benih yang dimunculkan dan ada penyiraman-penyiraman pupuk yang membuatnya dia bertumbuh. Tapi kalau dibagikan, ya mau nggak? Mau ya udah. Tetapi kalau kita wariskan, kita tanamkan, kita pupuk kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu berbuah dan buah-buahmu tetap buah-buah iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan, kita ini menjadi pohon kehidupan yang Tuhan boleh tanam di tepian aliran sungai untuk kita bertumbuh, untuk kita menghasilkan banyak buah. Kekuatan iman percaya kita semakin menjadi kuat, semakin menjadi, tadi dikatakan anak-anak kan ya, mendaki gunung turun ke dalam jurang yang dalam, di sebelah kanan, di sebelah kiri, di atas, di bawah. Sebetulnya bukan hanya kanan kiri, di atas bawah, tapi di dalam hati kita Yesus ada. Kita buka Galatia 4. Ya. Kita baca lagi-lagi ayat 6 sampai yang ke-7. Yesus ada di dalam hati Bapak Ibu. Bukan hanya di atas, bukan hanya di bawah kanan kiri, ada di dalam hati. Sehingga keberadaan hidup ini betul-betul buah itu akan nyata. Kita tidak hanya berbagi, tetapi kita mewariskan, kita memupuk, kita memberikan keteladanan. Kita membuat orang lain bertumbuh. Monggo. Ya, Galatia pasal 4. Monggo silakan yang sudah menemukan. Ya Ibu. Galatia pasal 4, 6 sampai 7. Haleluya. Puji Tuhan. Kamu tuh bukan lagi hamba, kamu tuh anak. Ini firman Tuhan mengatakan. Ketika kita anak, kita bisa menyatakan, ya Bapa terima kasih, ya Bapa tolonglah aku, ya Bapa tuntun aku. Ya kan? Gak ada orang lain menyebut Allah yang penuh dengan kasih anugerah, yang telah menciptakan segala alam semesta untuk dianugerahkan menjadi berkat di dalam pekerjaan, berkat di dalam usaha, berkat di dalam tanggung jawab kita. Kita boleh meminta. Tetapi satu hal, permintaan ini adalah menjadikan wujud bahwa kita berbuah di dalam iman kita. Dan buah itu harus kita wariskan. Buah itu harus kita berikan untuk orang boleh memiliki benih-benih bertumbuh di dalam hatinya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ada di dalam setiap hati. Yang pada pagi hari ini kita boleh hadir sehati sepikir di dalam Kristus. Ketika keajaiban-keajaiban Allah terjadi di dalam kehidupan kita, ketika pergumulan-pergumulan dan beban ada di dalam kehidupan kita, mari kita belajar bertumbuh bersama dengan yang lain, bertumbuh bersama dengan keluarga, bertumbuh bersama dengan anak-anak di dalam kehidupan gereja, bertumbuh bersama anak-anak sekolah minggu tadi yang sudah diajarkan, bertumbuh bersama dengan remaja, dengan pemuda di dalam pelayanan, di dalam segala kegiatan. Karena di sana Yesus yang ada di dalam hati kita. Maka seperti Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai yang ketiga. Boleh dibuka, Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai ketiga. Kita akan menjadi pohon. Kesukaan kita adalah firman Tuhan. Kesukaan kita adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kesukaan kita adalah selalu berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kehidupan yang demikian ini, kita seperti pohon di tepian aliran sungai.
yaitu sungai kehidupan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak akan mengalami layu, tidak akan mengalami rontok, tidak akan mengalami apa yang dikatakan kekeringan. Karena sumber kehidupan kita ada di dalam hati, yaitu Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengambil sebuah keputusan. Tuhan, aku tidak hanya ingin berbagi, tetapi aku ingin mengalami bersama, aku ingin mewariskan, aku ingin memberikan teladan, aku ingin mengajak supaya dapat bertumbuh di dalam kasih setiamu yang begitu besar. Amin. Saudara undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menikah secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, terus pada Allah untuk memimpin orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Ya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 16 sampai dengan 22 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum masuk dalam doa syafaat, sesungguhnya saya di sini tidak sendirian, tadi datang dengan keluarga anak saya yang menemani saya. Ya, dia ada di belakang. Ya, jadi yang tadi saya katakan kemana saya pelayanan, kalau ada waktu dia selalu ikut. Baik itu adiknya yang laki atau tadi maunya sama keluarga, tetapi karena ada kegiatan gereja di GKJ, maka anak yang laki sama ibunya, ya udahlah aku kesini biar mbak kita aja. Nah ini artinya, ya mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur di dalam kehidupan yang boleh senantiasa kami boleh jalani. Karena apa yang ada di dalam kehidupan kami, ketika kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, di dalam setiap tanggung jawab kami, baik yang bekerja, bahkan yang melakukan usaha, dan tanggung jawab di dalam kehidupan, di dalam pendidikan, bagi jemaat pun sesungguhnya Engkau ada, melakukan karya perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Di tengah perjalanan pun Kau selalu menyertai kami. Di tengah pergumulan Kau selalu memberikan penghiburan dan kekuatan, bahkan jalan keluar. Di dalam pengharapan Kau memberikan wujud-wujud yang nyata untuk kami menerima damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa. Ini semuanya boleh terjadi, ini semuanya boleh kami alami oleh karena Yesus Kristus yang telah memperbadamaikan kehidupan kami, yang telah mengorbankan diri dan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Itu menjadi wujud bagaimana kehidupan kami selalu ada di dalam rancangan-rancangan-Mu yang indah, di dalam karya-karya-Mu yang tidak pernah terlepas dari apa yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang ada di sorga. Dan kami percaya serta kami yakin bahwa kehidupan kami semakin hari akan semakin melihat, semakin hari akan semakin merasakan, dan semakin hari akan semakin terus
berada di dalam karya perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang menguatkan, yang menghiburkan, yang menuntun kami kepada kehidupan dalam kelimpahan berkat. Sebab kami yakin dan percaya apa yang Kau firmankan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-22. Sesungguhnya Engkau sudah menyediakan dan memeteraikan segala apa yang ada Engkau ciptakan di dalam Roh-Mu yang kudus. Dan semuanya itu menjadi bagian warisan yang Kau boleh berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, buatlah pikiran, ucapan, hati kami selalu Engkau kuasai. Selalu Engkau pimpin. Dan selalu ada di dalam segala kebenaran dan firman-Mu. Yang boleh selalu mengajar, mengingatkan untuk kami berjalan di dalam jalan terang yang senantiasa Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Pos Cembeluit dari GKI Pastur ini Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami gumulkan bersama-sama. Kami boleh sehati sepikir membangun misbah doa di dalam keluarga. Membangun kerinduan untuk satu di dalam pelayanan. Tidak membedakan jabatan, tidak membedakan usia. Tetapi sehati sepikir untuk melakukan pelayanan di mana nama Tuhan boleh dipermuliakan. Karena dengan segala sesuatu yang boleh kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk puji-pujian dan kekudusan yang boleh kami nyatakan. Untuk ucapan syukur atas rancangan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib boleh kami beritakan dan kami wariskan, kami teladankan. Maka kehidupan kami ada di dalam rancangan genggaman tuntunan tangan-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja-Mu, baik GKI Pastur sebagai induk dari pos di tempat ini, untuk pendeta Paulus, pendeta Denny dan keluarga mereka, majelis-majelis, demikian juga kami yang ada di tempat ini. Kami percayakan sepenuhnya Roh-Mu yang kudus memimpin, sehingga dari apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka rancangkan, dan apa yang mereka sampaikan, hanyalah kebenaran firman dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Rancangan-rancangan pengajaran sekolah minggu remaja pemuda dan rancangan-rancangan pelayanan, persekutuan doa, pemahaman Alkitab. Jadikanlah semuanya itu untuk kami mewujudkan kesetiaan kami kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh bertumbuh dan boleh hidup bagikan pohon iman di dalam Yesus Kristus. Yang tidak mengalami kekeringan, tidak mengalami keguguran di dalam musim-musim panas, musim-musim kering. Tetapi kami tetap ada di dalam damai sejahtera dan kepertolongan-Mu. Untuk saudara dan keluarga kami yang pada saat ini tidak dapat hadir bersama dengan kami, oleh karena sakit, penyakit yang sedang mereka alami, baik mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di rumah sakit. Di dalam nama Yesus Kristus dan darah-Mu yang kudus, kami saat ini sepikir untuk memohon dan meminta serta beriman. Melalui makanan, melalui obat-obatan, melalui perawatan, baik yang diberikan oleh keluarga, perawat maupun dokter. Jadikanlah sarana mujizat-Mu terjadi untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak dapat kami sebut nama mereka satu persatu. Demikian juga ya Bapa, untuk keluarga, saudara-saudara jemaat yang pada saat ini di tempat ini ataupun mereka yang tidak bersama dengan kami, yang berada di dalam pergumulan-pergumulan mereka, yang berada di dalam beban-beban mereka, yang ada di dalam pengharapan-pengharapan mereka, bahkan yang ada di dalam ucapan syukur mereka. Biarlah di dalam nama dan darah Yesus Kristus, Engkau boleh angkat segala pergumulan dan beban yang boleh mereka alami. Dan untuk yang sukacita,
Kiranya Tuhan boleh senantiasa semakin hari semakin memberkati. Karena kehidupan yang boleh kami jalani dan kami alami, sesungguhnya semuanya ada di tangan kasih setia dan kemuliaan-Mu. Semuanya ada di dalam rancangan dan keberadaan yang hendak Kau curahkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat dan berjalan atas apa yang sudah Kau rancangkan dan sediakan. Baik untuk masa depan kami sebagai keluarga, masa depan anak-anak kami satu persatu, di dalam pendidikan dan dalam cita-cita mereka, di dalam perjodohan atau di dalam pasangan hidup yang akan datang. Bahkan kami menjadi keluarga-keluarga yang baru. Kami yakin dan kami percaya semuanya itu ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Tuntun kami untuk menemukan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan kami percaya serta kami yakin semuanya itu pasti dan akan menjadi bagian yang boleh Tuhan curahkan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur di tengah global dan krisis yang terjadi di muka bumi ini, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mewujudkan kuasa kasih setia-Mu. Engkau mewujudkan pimpinan Roh-Mu yang kudus kepada para pemimpin kami, terutama kepada Bapak Presiden dan seluruh menteri. Di tengah krisis yang terjadi, di tengah kehendak Uni Eropa untuk menguasai kekayaan bumi ini, Engkau tetap memberikan pertolongan kuasa-Mu yang kudus. Pimpin bangsa dan para pemimpin kami Bapa. Di tengah untuk bertumbuh menjadi negara yang maju, bangsa yang damai sejahtera. Di dalam proses-proses pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi nikel, tambang, tembaga, boksit, timah. Berkati sehingga semuanya itu menjadi bagian karya Tuhan. Seperti ketika Engkau telah memberikan kemerdekaan, Engkau telah membebaskan kami dari penjajahan yang begitu lama. Ini saatnya kami bersyukur dan saatnya menerima kembali karya kekuatan dan kuasa yang ajaib Tuhan bagi bangsa kami. Sehingga di tengah-tengah perjalanan persiapan pemilihan umum di tahun 2024, kami pun percaya Tuhan melakukan karya untuk memimpin para bangsa dan rakyat kami. Tuhan Yesus, inilah doa yang boleh kami alaskan di dalam nama dan kemuliaan-Mu yang kudus. Karena kami yakin dan percaya di dalam darah dan kuasa-Mu, kebangkitan-Mu, Engkau melihat hati dan kerinduan kami untuk selalu berjalan di dalam kehidupan, demikian di dalam doa. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 100 ayat 3-4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Ya, seraya membawa persembahan, baik melalui transfer maupun kantong persembahan, kita menyanyikan Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih dirimu dikasihi Tuhan.
Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah mengasihi kami dengan memberikan banyak berkat kepada kami. Terima kasih untuk segala usaha pekerjaan atau apapun juga yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami, usaha kami, keluarga kami, kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami boleh terus dapat memberikan yang terbaik kepadamu. Berkati pengurus yang mengelolanya supaya apa yang menjadi tugas tanggung jawab untuk mengelola ini kami boleh pakai untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pulang dengan satu tekad untuk bersedia membagikan di dalam keteladanan dan mewariskan pengalaman kisah-kisah tentang perbuatan Tuhan yang ajaib kepada keluarga kita, kepada setiap orang di sekitar kita. Mari kita menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan berita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi keimpian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuki pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ceritakanlah kebaikan Allah kepada semua orang. Kini terpujilah Tuhan.
terimalah berkat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepian batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.